Puji Tuhan, saat ini kita berada di negara kita yang penuh dengan kasih dan sayang. Bangsa yang ramah, terbukti pada saat-saat suasana pandemi COVID-19 ini, semua lapisan masyarakat dari atas sampai bawah, masing-masing mereka tergerak hatinya untuk peduli kepada yang tertindas, kepada yang lemah, kepada yang menderita. Pada saat ini juga, kita juga sebagai anak Tuhan, atau bagaimana Tuhan Yesus sendiri, peduli nggak kepada kita? Mari kita sama-sama membaca pada saat ini di dalam Injil Markus pasal yang keempat, Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-41, demikian bunyi firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus duduk, dan perahu yang lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya pun membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji Tuhan, judul firman Tuhan pada saat ini adalah Tuhan yang peduli kepada umatnya. Yang kita baca pada saat ini adalah peristiwa di mana Yesus sedang menyeberang dengan murid-muridnya dalam perahu. Setelah Yesus mengadakan khotbah-khotbah kepada semua mereka yang percaya, lalu dia merasa lelah dan mereka hendak beristirahat. Maka murid-muridnya pun membawa Yesus untuk menyeberang ke lewat danau. Maka Yesus pun dinaikkan ke dalam perahu, maka murid-muridnya mulai berlayar, mendayung dan membuka layar sehingga untuk menyeberang. Peristiwanya pada awal-awal adalah dalam keadaan tenang. Namun di tengah perjalanan datanglah badai yang dahsyat sehingga perahu itu nyaris tenggelam karena penuh dengan air. Dan murid-murid membangunkan kepada Yesus, dan Yesus pun menghardik angin dan taufan gelombang tersebut sehingga reda. Dan murid-muridnya merasa takut kepada Tuhan Yesus. Dia nggak mengira bahwa Yesus itu begitu luar biasa. Saudara, pada saat ini kita melihat sejenak ya. Jadi, murid-murid membawa Yesus ke dalam perahu dan berlayar. Jadi, dalam perahu murid-murid itu ada Tuhan Yesus dan dia bawa untuk menyeberang. Ada di buritan, ada di belakang, dia beristirahat dan tertidur, dikatakan firman Tuhan. Dia tidak mengerti apa yang akan terjadi ya. Sehingga tiba-tiba datanglah badai yang begitu besar sehingga dia dalam keadaan ketakutan dan tidak terpikirkan akan mengalami hal yang semacam itu, tidak terpikirkan. Kita juga mungkin sama seperti murid-murid Tuhan. Kita membawa Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Jadi membawa Yesus itu tidak sembarangan ya. Membawa Yesus itu, saya membawa Tuhan Yesus sejak saya percaya kepada Tuhan, sudah
puluhan tahun di dalam perahu kehidupan saya. Dan sama seperti murid Tuhan, pertama mengenal Tuhan penuh dengan berkat, mujizat, suasana bahagia. Tetapi dalam perjalanan hidup ini, bermacam-macam angin badai yang saya alami. Mungkin juga saudara demikian. Jadi kita ini membawa Yesus tidak tenang begitu saja. Tiba-tiba datang badai. Untung ada Yesus di situ. Jadi ketika kita membawa Yesus dalam kehidupan kita, tidak semulus itu kita langsung masuk ke surga. Dalam perjalanan di dunia ini banyak badai-badai yang menyerang kepada kita. Dan itu Tuhan sudah peringatkan. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, barang siapa mau mengikut aku, dikatakan firman Tuhan Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Jadi membawa Yesus itu adalah membawa salibnya Tuhan juga. Kenapa begitu? Kenapa kita inginnya membawa kuasa Tuhan saja, salibnya tidak ya? Kalau bagian wanita biasanya dia mempunyai kalung, ada liantinya gambar salib, ya, kemana-mana dibawa, atau anting-anting juga ada anting-anting salib dan lain sebagainya. Tapi kan bukan hal itu, bukan hal lahiriah. Setiap kita membawa Yesus dalam kehidupan kita, ada salib, ada sesuatu yang harus kita pikul yang berat. Tapi toh kita tidak membiarkan Yesus di buritan. Waktu itu murid-murid dalam keadaan panik, ya, diserang dengan angin badai yang luar biasa, sehingga angin begitu deras-derasnya dan membawa ombak yang begitu tinggi melampaui perahu tersebut, sehingga air itu mulai masuk ke dalam perahu. Nah, dalam keadaan demikian panik ya, aduh bagaimana ini ya, mungkin bisa tenggelam. Maka dia cepat-cepat mengeluarkan air itu dari dalam perahu dengan alat-alat yang ada untuk mengeluarkan air di dalam perahu. Dan dia lihat Yesus di belakang kok enak-enak tidur ya. Kenapa bisa tidur demikian? Kenapa Yesus bisa tidur? Murid-muridnya nggak pernah ngajak bicara, ya dibiarkan di belakang ya. Di dalam hidup ini juga kita juga harus sering banyak bicara dengan Tuhan ya. Nah, kemudian dia membangunkan ya. Tuhan, dikatakan di sini ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, di sini dia mulai membangunkan kepada Tuhan Yesus ya. Bangun ya Tuhan, Guru bangun. Kita dalam keadaan bahaya. Kita dalam keadaan nyaris mau tenggelam ini perahu. Mungkin di benak pikiran murid-muridnya, Yesus nanti bangun, Yesus bawa alat juga, ciduk mengeluarkan air dari dalam perahu. Pikirannya demikian. Maklum, itulah pikiran manusia. Seringkali mungkin kita juga demikian ya. Kita pernah minta Tuhan tolong kepada kita, Tuhan buka jalan. Kadang-kadang pikiran kita ini harus seperti ini, Tuhan tuh menolong ya, begini. Tapi bagi Tuhan lain lagi caranya ya. Di luar nalar, di luar pikiran daripada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya tidak punya pikiran bahwa Yesus itu bisa menghentikan alam yang ganas dan lain sebagainya. Enggak terpikirkan. Pikirannya hanya pikiran manusia saja, ya, pikiran-pikiran yang alami biasa. Maka dia dengan
dengan keinginan bisa membantu mengurangi air yang dalam perahu, mengurangi risiko tenggelamnya air dengan cara manual, dengan secara umum. Tapi Yesus tidak demikian. Tidak demikian. Kalau saat ini kita masuk dalam keadaan zaman milenial, ya, zaman yang canggih. Coba saja, dulu TV yang besar-besar kita nggak bisa bawa-bawa, sekarang bisa ada di HP. Telepon juga, telepon rumah nggak bisa dibawa-bawa, sekarang bisa mengecil sampai satu korek api bisa kita bawa-bawa. Tustel juga bisa ada juga di dalam HP. Begitu canggihnya. Jadi kalau cara manual coba kita bawa apa? Bawa radio, TV, nggak cukup satu mobil, ya. Tapi begitu canggihnya. Jadi Tuhan juga demikian. Tuhan tidak memperberat kepada murid-muridnya. Tuhan punya pikiran yang begitu mudah, yang begitu simple, yang begitu sangat tidak terpikirkan oleh murid-muridnya, begitu mudah. Ya bangun Tuhan, ya Rabi, bangunlah. Maka Yesus bangun. Jadi waktu dibangunkan, Tuhan Yesus enggak, enak tidur seperti daun ayun, ya, aku nggak mau bangun. Saudara, kita mesti ingat waktu Yunus, waktu kapal mau tenggelam juga, ya, angin badai di tengah laut, karena Yunus sedang salah di hadapan Tuhan. Dia enak tidur, ya. Dibangunkan enak tidur saja di dek, ya. Akhirnya dibangunkan paksa, ya, dia ditanya dari mana dan sebagainya. Nah ini Yesus ketika dia tidur dibangunkan, ya mau bangun. Ketika dia bangun, apakah Yesus merasa terperanjat? Apakah Yesus mulai merasakan ketakutan? Wah, celaka nih, gimana kapal mau tenggelam? Tapi lain lagi berkatanya di sini dikatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Nah, ya, jadi kata-kata diam, tenanglah, itu alam semesta, angin, badai nurut. Angin datang, diam, ya berhenti. Ombak datang, tenang, ya bertenang betulan. Coba kalau kita berbuat demikian, ada gelombang, ada badai, angin, berhenti, nggak bisa. Hujan, hujan, berhenti, ya nggak bisa juga. Coba kalau ada angkot di depan, saudara tangannya begini, ya berhenti, karena angkot itu mau ambil penumpang. Tapi kalau alam nggak bisa, ya, nggak bisa. Apakah cerita-cerita komik, cerita-cerita anak bisa menghentikan angin, bisa menghentikan pesawat, kereta api? Tidak, ya. Yesus menghentikan alam karena alam adalah ciptaannya sendiri. Di sini katakan diam, tenanglah. Jadi Tuhan tidak mengatakan angin, murid-murid, ayo ngomong kepada angin supaya berhenti. Tidak, ya. Diam, tenanglah. Kenapa demikian? Dengan keadaan panik, disuruh diam dulu, mengingatkan kepada murid-muridnya juga, ya. Kan laut nggak dengar suara, ya. Yang punya kuping, telinga ke murid-murid. Diam, tenang. Dia dengarkan baik-baik. Iya, ya. Kita ini menghadapi kesulitan, menghadapi kepanikan, menghadapi sesuatu maut dan sebagainya. Diam dan tenang. Dengan diam dan tenang kita bisa fokus kepada Tuhan. Ya, di sini katakan ayat yang ke-38, Guru, engkau tidak peduli kepada kita. Tuhan itu peduli, ya. Tuhan itu jatuh perhatian kepada umatnya, kepada yang percaya. Banyak ayat-ayat kalau saudara baca di rumah, di dalam Yohanes pasal 6, di situ ayat yang Yohanes pasal yang di sini Yohanes pasal yang ke-6 atau pasal yang ke-5, saya bacakan sedikit aja, ya. Yohanes pasal yang
Ya, Yohanes pasal yang ke-6 sudah baca di rumah saja. Di situ mulai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-15. Ketika Yesus melihat ribuan orang mendengarkan firman Tuhan, dengar khotbah dari pagi sampai sore, sudah mulai malam, mereka jatah punya bekal sudah habis. Yesus jatuh belas kasihan. Dia peduli kepada orang yang menderita lapar, nggak ada yang dimakan. Dia menyuruh murid-muridnya, murid-murid kasih makan dia, kasih makan. Hatinya peduli kepada yang menderita. Murid-muridnya berkata, dari mana di sini ada roti, biarpun ada pabrik roti, ada pasar juga nggak akan cukup. Ini ribuan orang ya. Ayo kamu kerja ya. Tuhan, aku sudah usaha, ada juga 5 ketur roti dengan 2 ekor ikan. Tidak apa-apa. Sini ya. Yang sedikit itu diucapkan syukur kepada Tuhan dan bisa dimakan oleh ribuan orang. Artinya Tuhan itu peduli. Murid-murid berkata, Tuhan, apakah kau tidak peduli pada saya? Ya. Kadang-kadang kita juga demikian ya. Tuhan, kok Tuhan tuh nggak peduli kepada kehidupan rumah tangga saya, kepada masalah saya, kepada cita-cita saya, kepada anak saya ini, kepada masa depan saya. Apakah Tuhan tidak peduli? Apakah saya sendiri? Oh, Tuhan itu sangat peduli. Dan kalau Tuhan peduli sampai tuntas, sampai reda masalahnya, ya, masalahnya reda, gelombangnya reda, itulah Tuhan yang ajaib. Tuhan itu peduli sekali. Kau sudah membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-11, di situ ayat yang ke-33 dan seterusnya. Ketika waktu itu ini Maria dengan mata yang meninggal Lazarus, dia dikuburkan 4 hari, dia menangis, dan Yesus juga iba hatinya, dia peduli kepada orang yang sedih, yang menangis. Maka dibangkitkannya Lazarus yang sudah mati itu dan bangkit ya. Dia merasa bangga, iya, dia merasa gembira karena Tuhan itu peduli. Di sini akhirnya ketika angin sudah reda, malah murid-murid dia bengong, dia merasa kaget, dia heran. Loh, siapa ini? Orang ini, angin dan danau yang begitu luar biasa mengamuknya bisa reda. Ya? Dia nggak ngerti bahwa yang selalu dia bawa-bawa itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang bisa berbuat sesuatu yang luar biasa. Demikian juga Yesus yang saudara bawa saat ini dalam hati saudara, dalam rumah tangga saudara, adalah Yesus yang luar biasa, yang sanggup meredakan masalah kita, yang akan menolong kekurangan kita, di mana kita ketidakmampuan. Aku sudah hampir nyaris mau binasa Tuhan. Tuhan itu peduli saat ini juga. Dia lihat sampai dasar hati saudara. Asal kita mau membangunkan dia, artinya kita mau datang kepada Tuhan dengan doa-doa kita, dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Jadi pada saat ini, barang siapa mau membawa Yesus dalam kehidupan kita, bukan berarti kita ini selalu tenang, walaupun ada badai, kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tuhan memberikan solusinya, dan Tuhan memberikan kuasanya yang luar biasa, di luar pemikiran kita semuanya. Kalau murid-murid mungkin hanya sedikit saja bantu mengeluarkan air dalam perahu, tapi Tuhan ingin tuntas semuanya, beres semuanya. Kuasa Tuhan itu, Tuhan akan mengalihkan, memulihkan keberadaan kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, dalam kehidupan ini, kami membawa Tuhan Yesus dalam perahu kehidupan kami. Seringkali di tengah perjalanan menghadapi badai yang menakutkan sekali. Tapi Tuhan itu penuh peduli kepada kami yang menderita, yang penuh kesusahan, yang mengalami hal-hal yang kami tidak dapat atasi. Tuhan itu sangat peduli kepada kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan supaya selalu dilindungi. Berkati juga Tuhan peduli kepada masyarakat Indonesia Tuhan. Kepada di kota kami juga berikan kesehatan lepas dari penderitaan COVID pandemi ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami saudara bilang pada saat ini bersama dengan berkat Allah Bapa dalam kerajaan surga, kasih sayang Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semuanya pada ini saat sampai Tuhan yang kedua.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kamu semua ini. Haleluya. Amin.